Ibu terhormat, orang yang seperti itu dia tidak mengharapkan kematian cepat datang. Tapi kalau kematian datang kapanpun, dia sudah bersiap. Itulah tujuan akhir dari hidupku. Hidup di dunia ini hanya mimpi. Hidup dunia ini hanya sebentar saja. Orang sufi mengatakan ad-dunya jaibatun qazratun talibuha kilabun. Dunia ini adalah tumpukan bangkai-bangkai yang kotor. Yang cinta kepada bangkai itu hanya anjing. Jadi orang yang suka menerima Allah tidak lebih mulia daripada anjing. Yang paling suka menerima Allah adalah anjing. Jadi anjing itu apabila orang lewat akan digonggongnya. Tapi kalau orang membersihkan daging dan tulang kepadanya, dia akan senang menggoyangkan ekornya tanda ucapan terima kasih. Dia tidak memilih orang yang mana benar, mana yang salah. Yang dipilihnya siapa? Yang dipilihnya siapa yang menyogok dia. Jadi yang lewat di depannya walaupun ustaz, walaupun kiai, tapi kalau tidak membawa daging dan tulang akan digonggongnya. Tapi kalau yang datang itu pencuri membawa daging dan tulang, dia akan tenang-tenang saja. Itulah disebut oleh orang sufi ad-dunya jaifatun qazratun. Dunia ini adalah bangkai-bangkai yang kotor. Talibuha, orang yang mengejarnya, orang yang mencarinya, kilabun, adalah anjing. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang Indonesia banyak yang jujur, banyak yang hebat, cuma tidak mau muka. Yang banyak muncul adalah yang penjahat-penjahat mafia, yang koruptor, musuh-musuh sampai triliun. Yang ketiga, orang Indonesia, saya ulangi lagi, tadi satu Marahi Muhammad, mantan Menteri Keuangan Perpajakan, yang kedua mantan Menteri Kepolisian, Hugeng Iman Santoso, yang ketiga Bung Hatta. Nah, Bung Hatta itu ketika Indonesia merdeka, sebelum merdeka dia berjuang bersih pergaulannya dan disuruh menikah. Belum, saya belum akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Saya adalah memperjuangkan rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Berapa jumlah bangsa Indonesia ketika pertama diproklamirkan kemerdekaan Indonesia? 60 juta. Sekarang kita sudah 280 juta, hampir 300 juta. Nah, waktu itulah dia mengatakan aku memperjuangkan Islam, memperjuangkan Indonesia. Tapi yang menonjol di Bung Hatta tidak menonjolkan nama-nama Islam, tapi dia menonjolkan nasionalisme, nasional, Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, saya tidak akan menikah. Nah, setelah Indonesia merdeka, belum juga dia menikah lagi, dicarikan istri oleh Bung Karno. Biarlah aku carikan istri, karena istri pertama aku orang Jawa Barat, katanya aku carikan juga istri untukmu, walaupun kamu orang Sumatera Barat, dicarikan istrinya orang Jawa Barat. Dipertemukan, ternyata sesuai. Dapatlah istrinya namanya Rahmi Hatta. Punya anak yang menteri kemarin itu namanya Mutia Hatta. Keturunannya jujur sampai hari ini tercatat dalam sejarah. Nah, kemudian siapa lagi yang hebat? Yang keempat adalah Jenderal Sudirman. Kena penyakit TBC, berjuang di dalam hutan, walaupun susah menahan sakit, diikuti oleh tukang suntik bagian kesehatan kemana dia pergi, diingatkan makanannya, dia tetap berjuang sampai dia mati, tak punya kekayaan apapun, padahal dia jenderal, ya, akhirnya diberi hadiah jenderal berbintang 5. Jadi masih banyak orang-orang yang tulus sebetulnya di Indonesia sampai hari ini. Dia tidak menemukan. Nah, baik itu di kepolisian, di tentara, di mana-mana ada oknum atau personal pribadi tertentu, ada yang sangat tinggi nilai ketakwaannya.
Saya kuliah di Fakultas Hukum bersama dengan tentara, sama dengan polisi yang ingin mencari gelar SH. Saya waktu itu sudah teradus, saya mencari SH juga, karena sore hari, pagi saya mengajar di SMA 4 Jalan Rawa Kuning. Di situ saya 10 tahun. Kemudian saya kuliah di sore hari, bertemu di situ ada polisi, ada tentara, ada seorang polisi yang begitu orang asal dia sudah sampai ke masjid itu di Markoya, melebihi saya gitu ya. Coba dia kalau sedang kuliah dia minta permisi, begitulah taatnya dia. Kemudian dia menghadap kepada saya, dikatakannya Pak Rakib, katanya, saya ingin melihat orang-orang yang tidak peduli dengan sholat besok di akhirat itu bagaimana, katanya. Padahal dia polisi intel. Nah, jadi masih banyak oknum-oknum yang baik yang tidak mengemuka dan dia tidak mau terkenal, kecuali orang-orang yang mengenalkannya. Macam nama yang saya sebutkan tadi itu, Mar'i Muhammad, tidak mau dia dikenal orang sebagai orang yang sangat bersih, tak mau dia. Tapi ada sejarah yang mencatatnya, yang duit triliun dipegangnya, di dalam satunya cuma ada 20.000. Ada videonya, Masya Allah. Jadi masih banyak ya. Kembali kepada itu Jenderal Sudirman, itu orang yang sangat bersih, sakit-sakit pun dia bekerja juga, dan dia tak risau dengan penyakit paru-parunya itu. Kenapa? Dunia ini tak dapat pun dinikmati dengan sakitku seperti ini, tapi ku bisa nikmati perjuangan. Tujuan hidupku adalah akhirat. Jadi bahagia akhirat yang penting bagi dia, tak penting dengan kebahagiaan dunia. Dunia ini hanya dahan perjuangan saja, bukan untuk menikmati. Masya Allah, tak dia nikmati dunia ini. Yakin sekali dia bahwa akhiratlah tujuan kita selama-lamanya. Patut Melayu mengatakan, hadiah ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman, ke akhiratlah kita hidup selama